Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mestari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 Lokal A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, kita membahas mengenai pengertian ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup adalah segala hal yang dapat memperlancar dan membantu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan formal, sehingga tujuan pendidikan dapat ditempuh melalui bentuk-bentuk kegiatan secara tertib dan teratur yang pada akhirnya sampai pada pencapaian tujuan itu sendiri. Berdasarkan ruang lingkupnya, administrasi berlingkup mikro adalah administrasi bertaraf lokal yang dilakukan di perguruan tinggi dan sekolah. Dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka ruang lingkup yang harus diketahui yaitu yang pertama, administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik atau dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di sini, administrasi peserta didik menunjukkan pada kegiatan-kegiatan di luar kelas dan di dalam kelas. Yang pertama yaitu yang di luar kelas. Administrasi peserta didik di luar kelas yaitu beberapa kegiatan. Yang pertama, penerimaan peserta didik. Kedua, pencatatan peserta didik baru dalam buku induk. Yang ketiga, pembagian seragam sekolah. Yang keempat, pembagian kartu OSIS beserta tata tertib sekolah yang dipatuhi. Dan yang terakhir, pembinaan peserta didik dan pembinaan kesejahteraan peserta didik. Adapun kegiatan di dalam kelas yaitu pengelolaan kelas atau menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal agar terjadinya pembelajaran dengan baik. Yang kedua, interaksi belajar mengajar yang positif. Yang ketiga, perhatian guru terhadap dinamika kelompok. Yang keempat, pemberian pengajaran remedial. Dan yang kelima, pelaksanaan presensi secara kontinu. Administrasi yang kedua yaitu administrasi personal guru. Administrasi personal guru adalah proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu para pegawai di sekolah sehingga guru dapat menunjang dan membantu kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisiensi demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan administrasi personal guru yaitu yang pertama, pengangkatan dan penetapan guru, yang kedua, pembentukan organisasi personal guru, yang ketiga, penenangan masalah kepegawaian dan kesejahteraan, yang keempat, masalah kondisi dan evaluasi, dan yang terakhir, penambahan pengetahuan atau bimbingan dan penyuluhan pada guru-guru. Selanjutnya itu kegiatan administrasi personal pada pola tugas yang harus dijalankan oleh personal guru, di antaranya yaitu mewujudkan situasi dan kondisi yang sehat dan dinamis yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menguasai pelajaran yang dipegangnya secara profesional. Yang ketiga, pembuatan program pengajaran secara berkala. Yang keempat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara profesional. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan tindak lanjutnya. Administrasi yang ketiga yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi belajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara operasional, kegiatan administrasi pendidikan kurikulum meliputi 3 pokok. Yang pertama, kegiatan berhubungan dengan tugas guru, yaitu diantaranya tugas guru dalam mengikuti jadwal pelajaran dan tugas guru dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik, diantaranya mengikuti dengan tertib jadwal pelajaran sekolah, mengikuti dengan konsisten dan konsekuen jadwal belajar kegiatan-kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menguji perpustakaan untuk perlengkapan bahan belajar dan pengayaan yang diperlukan. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan kelompok belajar untuk berdiskusi pemahaman kelompok sebagai pemantapan. Dan yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas akademik. Dan yang keempat, kegiatan-kegiatan penunjang PBM atau proses belajar mengajar. Kegiatan yaitu faktor kegiatan fisik, kegiatan non-fisik, perlengkapan bahan bacaan.
Administrasi yang kelima yaitu administrasi sarana dan prasarana. Prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara kronologis operasional, kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan penggandaan barang, yang kedua, prakualifikasi rekanan, yang ketiga, penggandaan barang, yang keempat, penyimpanan, inventarisasi dan penyaluran, yang kelima, pemeliharaan dan rehabilitas, yang keenam, pengendalian, yang terakhir, penghapusan dan penyingkiran. Yang keenam yaitu administrasi anggaran biaya. Administrasi anggaran biaya adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah atau pendidikan, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien. Demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara garis besar, kegiatan ini meliputi dana yang sah. Dana yang sah yaitu ada dana rutin, SPP, sumber BP3, donasi, dan usaha-usaha lainnya. Yang ketujuh yaitu administrasi organisasi adalah pemberian struktur atau susunan kerja dengan penetapan jabatan serta penentuan personal-personalnya dalam suatu kerja sama serta hak kewajibannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedelapan, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau HUMES. Fungsi pokok dari HUMES adalah untuk menarik simpati masyarakat pada umumnya serta publik atau masyarakat terdekat atau yang terkait khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi masyarakat terhadap sekolah tersebut. Yang kesembilan, administrasi supervisi atau pengawasan. Administrasi dan supervisi adalah kegiatan yang saling terkait dalam pendidikan, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan. Administrasi mencakup keseluruhan bidang tugas di sekolah, sedangkan supervisi merupakan sebagian dari tugas pengarahan. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan ruang lingkup administrasi pendidikan dengan manajemen pendidikan. Perbedaannya yaitu ruang lingkup administratif mempunyai tugas utama, yaitu menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai organisasi. Yang kedua, menentukan kebijakan yang umum yang mengikat seluruh organisasi. Nah, sedangkan manajemen berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan yang telah ditentukan pada tingkat administratifnya. Nah, dari penjelasan tersebut ada pula hubungan, yaitu di mana kedua dimensi tersebut saling berhubungan. Yang pertama yaitu dalam pelaksanaannya, administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan dan harus merupakan suatu kesatuan yang saja kegiatannya dapat dibedakan sesuai dengan perbedaan kedua wawasan. Dan yang kedua, hubungannya yaitu administrasi lebih luas daripada manajemen. Namun, manajemen sekaligus merupakan inti daripada kegiatan administrasi yang bertugas melaksanakan semua kegiatan administrasi yang bertugas untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah ditentukan pada tingkat administratif. Cukup sekian pembahasan dari saya untuk mengenai bab 3. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.